Jadi teman-teman, kenapa kita sharing tentang upper back pain? Karena memang kalau kita lihat bahwa dalam kasus dokter, terutama kalau hari ini kita lihat banyak dokter ahli spesialis syaraf maupun dokter umum atau dokter yang berkaitan dengan nyeri, maka salah satu yang membuat orang datang berobat ke rumah sakit itu sebenarnya adalah nyeri punggung. Dan nyeri punggung itu yang paling banyak bukan hanya pinggang, tapi punggung, terutama berhubungan dengan regio dari toraks. Nah, seringkali orang kemudian salah mendeskripsikan apakah nyeri ini sebenarnya sumbernya dari upper back atau dari shoulder. Itulah kenapa kita perlu sekali untuk bisa mengetahui anatomi dan lokasi nyeri dari pasien, sehingga orang bisa memahami bahwa ini sebenarnya sumbernya dari mana. Oke. Kalau kita lihat nyeri spinal itu prevalensinya kira-kira 66 dari 100 orang dan 15% diantaranya itu dari punggung ya, dari punggung. Tetapi yang terjadi adalah dari 15% ini jarang sekali orang bisa menduga bahwa sumbernya itu dari punggung, karena orang selalu biasanya fokusnya pada cervical atau pada lumbal, biasanya begitu ya. Nah, bagaimana dengan kalau problemnya pada torak? Pada torak ya, pada torak, karena dia berhubungan dengan iga dan tidak sebanyak cervical atau lumbal yang banyak bergerak, maka jadi torak ini sebenarnya regio ini otot-ototnya tidak sebanyak leher atau lumbal yang menyebabkan strain atau sprain. Ya kan? Jadi utamanya memang kalau orang yang berhubungan dengan gerak itu adalah cervical dan lumbal. Tapi tetap juga bahwa ligamen dan otot-otot itu biasanya berhubungan dengan pekerjaan. Itulah kenapa orang yang datang dengan sakit area torak itu mostly itu utamanya adalah orang-orang yang bekerja, jadi banyak berhubungan dengan bungkuk atau aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan mekanikal yang terus-menerus ya terpapar gitu ya. Itu biasanya paling banyak. Dan yang paling banyak terpapar otot-ototnya biasanya adalah trapezius, supraspinatus, dan rhomboid. Itu yang berhubungan dengan otot ya. Di hari ini kita akan bahas upper back itu dari 3 kondisi, yaitu otot, tulang, dan nerve. Nah, dari otot yang paling banyak itu biasanya bermasalah adalah trapezius, supraspinatus, dan rhomboid, dan satu lagi sebenarnya adalah levator-scapula. Nah, ini adalah trigger point dari sakit-sakit orang-orang yang suka sakit pada daerah punggung ya. Kalau kita lihat titik-titiknya pasti teman-teman sangat familiar tuh. Ya, ini ada levator-scapula, ada upper trapezius, ada middle trapezius ya, ada iliocostalis ya, ada rhomboid, latissimus dorsi, dan ini nyeri-nyeri yang sebenarnya sangat sangat familiar dengan teman-teman. Pasien datang pasti kalau tidak sakit bahu, sakit punggung, dan dia akan menuju pada titik-titik tertentu gitu. Dan tapi memang kesulitannya adalah semua otot itu saling berdekatan, ya kan? Lalu kita klinisnya juga saling dekatan, sehingga kadang-kadang kita bingung ini sebenarnya sakitnya di mana gitu. Apakah ini dari levator, apakah dari trapezius, apakah ini dari iliocostalis, apakah dari otot rhomboid, sehingga seringkali kita bingung. Kalau kita lihat bahwa sebenarnya otot itu ada tiga lapisan ya, 3 lapisan. Lapisan pertama itu yang disebut dengan superficial. Ya. Yang paling kita ketahui adalah latissimus dorsi, trapezius ya, paling sering. Ya. Kemudian ada levator scapula. Ya, levator scapula kalau kita buka trapezius yang kita lihat ada levator scapula. Lalu ada rhomboid, ya, rhomboid di dalam, ya, ini rhomboid. Ada major minor dan teres minor itu di bawah. Nah, kalau kita lihat problem penyebab trigger point-nya tuh mirip-mirip lah sakitnya. Trapezius, apalagi upper dan middle, mirip-mirip dengan levator scapula, sehingga memang seringkali kita perlu lebih waspada terhadap jangan-jangan sumber sakitnya bukan dari otot yang kita curigai. Ini yang intermediate, itu ada levator costarum, ada serratus posterior,
dan yang di dalam itu ada deep, ada splenius, erectospinal, dan transverspinalis. Hari ini kita fokus pada 3 otot utama, yaitu trapezius muscle, kemudian levator scapula, dan rhomboid. Hari ini kita awal dengan trapezius. Teman-teman tahu trapezius itu suatu otot yang sangat luas ya. Kalau kita lihat bahwa dia sebenarnya startnya dari occipital bone, kalau kita lihat. Lalu kita sampai ke scapular spine, acromion, bahkan sampai ke clavicula nanti. Sehingga range dari nyeri trapezius itu sangat luas. Bahkan perhatian teman-teman ini sampai spinosus process nih, ya, sampai ke bawah. Sehingga kalau kita lihat nyeri dari trapezius ini memang sangat luas. Nah, ini adalah trigger point dan referral pain dari orang-orang nyeri dari trapezius. Bayangkan ya, saking luasnya, dia itu bisa sampai ke samping, sampai di belakang dari telinga, bahkan kadang-kadang di depan telinga, itu sebagai referral pain-nya. Lalu area titik-titik nyerinya dia bisa sebutkan mulai dari occipital ya, sekitar occipital sampai ke punggung bawah. Nah, ini menandakan bahwa demikian luasnya area titik sakitnya. Ya, ini ada yang merah itu ada lower trigger point, yang biru itu adalah middle trigger point, upper trigger point, dan anterior trigger point. Nah, kalau kita mau meng-clear sebenarnya sumber sakitnya di mana, seringkali kita melakukan diagnostik blok juga kadang-kadang. Saya seringkali menggunakan ultrasound gitu untuk memastikan bahwa sebenarnya sumber sakitnya itu trapezius atau supraspinatus atau yang mana gitu. Apa yang kita lakukan? Saya biasanya lakukan ultrasound, ya kan? Ini ultrasound. Kalau kita lihat supraspinatus itu, trapezius itu kalau kita lihat pada posisi dekat dengan bahu gitu ya, bagian upper, itu dia persis di atasnya dari supraspinatus. Jadi kalau teman-teman biasa menggunakan ultrasound, maka yang paling sederhana, yang paling gampang adalah letaknya persis di edge dari scapula, dan itu di supraspinatus, di atasnya adalah trapezius. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah supraspinatus muscle, ya. Kemudian di atasnya itu jelas adalah yang menyelimuti adalah trapezius. Teman-teman perhatikan ini, kalau saya lihat ya, ini supraspinatus, ini trapezius, ya. Ini adalah edge dari scapula. Kalau kita lihat di sini, ini adalah supraspinatusnya. Ya, kalau kita letakkan itu ultrasound persis di atasnya scapula, maka kita akan lihat ya, ini lapisannya ini adalah lapisan supraspinatus, dan di atasnya persis ini ada lapisan dari trapezius. Ya. Sehingga kalau teman-teman tidak ada orang pasien sakit, lokasinya areanya sekitar situ, kita bisa lakukan aja trigger point injection misalnya pada daerah supraspinatus. Ya, dan daerah trapezius itu akan terus ujung ya sampai kemudian dia di atasnya dari otot levator scapula. Dan bahkan nanti kalau ke bawah dia sampai ke otot rhomboid. Dan itu semua diselimuti oleh otot-otot trapezius, dia otot yang paling ujung. Ini adalah otot trapeziusnya ya. Ini adalah supraspinatusnya. Nah, yang kedua otot yang sering terjadi dan justru yang sering kali terjadi pada pasien-pasien saya itu yang tidak kita duga adalah otot levator scapula. Teman-teman perhatikan otot levator scapula itu dia menyambung ya, ototnya itu awalnya dari transverse process di C1 sampai C4, lalu kemudian sampai di supra angle dari scapula. Ya, dan ini seringkali orang-orang sakitnya seperti ini clear sekali di ujung daripada scapula kita tekan, itu sakitnya sampai ke atas. Mirip-mirip dengan trapezius bahkan. Ya kan? Kalau kita lihat titiknya, dia makin tebal itu justru makin di bawah, sehingga jarang sekali sakitnya letaknya di atas, lebih baik sakitnya di edge-nya. Makanya klinisnya seringkali dia berkaitan dengan neck pain, ya, yang kemudian dia sampai ke sakit kepala kadang-kadang. Ya, nyeri itu restricted movement, jadi bergerak ya, dan biasanya kalau kita tekan sakit sekali. Levator scapula punya 2 titik trigger point ya. Yang pertama itu persis di atas dari superior angle dari scapula yang saya tunjukkan, dan yang kedua di 1 sampai 3 inci di bawah dari yang lower trigger point tadi. Itu yang persis di edge-nya ya. Trigger point dari upper trapeziusnya itu memang mirip-mirip lah dengan scapula. Jadi teman-teman perhatikan ya, lihat bahwa ternyata sakit dari levator scapula titiknya mirip-mirip dengan trapezius gitu. Bahkan dia juga sampai ke bawah referral pain-nya. Jadi memang mirip-mirip, sehingga
kita seringkali tidak menduga bahwa ini sakitnya sebenarnya sumbernya dari mana. Nah, ini adalah gambaran dari levator-scapula. Kalau teman-teman lihat di anatomi, bahwa dia di ujung dari scapula di edge-nya. Dan perhatikan teman-teman, ini dia dekat dengan supraspinatus. Jadi kalau kita mau menemukan levator-scapula dengan ultrasound gitu ya, itu letaknya persis bersebelahan atau di ujung dari supraspinatus. Kalau kita lihat gambar di sebelahnya, ini kita lihat di edge daripada scapula, ini levator-scapula, dan di ujung di sebelah sisi yang berlawanannya itu ada supraspinatus muscle. Kita lihat diulang lagi gambar tadi ya. Ini adalah suprascapula, ya. Kemudian inilah trapezius. Lalu kalau kita arahkan ke medial, ya terus ya, ini supraspinatus terus ke medial sampai di ujungnya, ya perhatian di ujungnya, maka disinilah letaknya dari levator-scapula. Ya, perhatikan bahwa ini trapezius ini masih terus mengcover sampai ke ujung daripada levator-scapula. Dan ciri khas dari levator-scapula, ya, yang kemudian diikuti ke bawahnya ini adalah pembuluh darah. Dan di sini ada pembuluh darah yang di sebelahnya terdapat dorsal scapular nerve. Hati-hati dalam menyuntik misalnya levator-scapula. Itulah kenapa kita harus berhati-hati dalam menyuntik levator-scapula, karena itu sangat berdekatan dengan arteri dan nerve dari levator-scapula. Sekali lagi teman-teman ya, bahwa kalau kita mau menemukan levator-scapula, kita temukan dulu supraspinatus dengan trapezius, lalu di ujungnya, di edge-nya dari scapula ini, kita akan menemukan seperti segitiga ya, lalu kita ada temukan dengan di ujungnya ini ada suatu artery, dan ini nanti di sebelahnya adalah nerve, ini dorsalis scapular nerve yang kali-kali juga terjadi entrapment di situ. Yang ketiga adalah rhomboid muscle. Teman-teman perhatikan, rhomboid muscle ini juga dekat-dekat dengan levator-scapula. Perhatikan bahwa ini levator-scapula dan di bawahnya persis ini adalah rhomboid minor. Kemudian di bawahnya adalah rhomboid mayor. Jadi kalau di sini letak dari supraspinatus, maka kalau kita dorong sedikit ke arah medial, kita akan menemukan rhomboid. Teman-teman, rhomboid ini juga adalah salah satu penyebab nyeri yang banyak untuk teman-teman yang suka praktek, ya, baik dokter spesialis saraf maupun dokter umum misalnya. Salah satu penyebab nyeri terbanyak punggung ini tadi sudah disebutkan, selain trapezius, supraspinatus, levator-scapula adalah juga rhomboid. Dan rhomboid ini kalau teman-teman perhatikan letaknya dimulai dari C7 ya, proses spinatusnya, sampai attach kepada medial bladder dari scapula. Ya. Ini persis ya, kalau ini praspinatus, supraspinatus, levator-scapula, ini ada rhomboid minor mayor. Nah, ini nyerinya. Nyeri rhomboid itu udah juga mirip-mirip dengan levator-scapula dan referral pain dari levator-scapula. Bedanya adalah kalau levator-scapula trigger point-nya di atas dan ke bawah itu adalah referral pain, maka pada rhomboid trigger point-nya di sini. Jadi bedainnya gimana? Gampang. Levator-scapula ditekan sakit di edge-nya, sedangkan pada rhomboid itu sakitnya ditekan di sedikit medial dari border dari scapula. Jadi area ini ditekan sakit, sedangkan kalau pada levator-scapula ditekan tidak sakit. Ya, rhomboid trigger point itu juga kadang-kadang membingungkan ya, apakah ini bagian dari levator-scapula, trapezius atau infraspinatus. Teman-teman, ini saya tunjukkan. Jadi kalau tadi ujung dari supraspinatus, ya, lalu kemudian kita lihat trapezius, lalu kita lihat di situ ada levator-scapula, maka kalau kita turunkan ke bawah, ya kita turunkan ke bawah, scanning ke bawah, maka yang kita temukan berikutnya itu adalah rhomboid. Ya, ini rhomboidnya kita temukan, dan ciri khasnya memang arteri dan nerve-nya itu tetap terus jalan di bawah. Ya, dan dia patokannya adalah di edge, ya, di ujung dari scapula. Perhatikan, hati-hati dengan di sini ada ada pleura. Nah, teman-teman perhatikan bahwa ternyata rhomboid itu kalau kita lebih ke medial sudah dekat dengan prosesus transversus, maka nanti lapisannya bukan saja cuma rhomboid dan trapezius, tetapi kemudian sudah mengikuti dengan otot yang lainnya. Kalau kita perhatikan di sini ya, kalau kita tunjukkan videonya, maka kalau ini kita lihat rhomboid ya, rhomboid, di atasnya ada trapezius dan di sini ada
atau costalis dan di sini ada pleura, maka kalau kita kemudian kita bikin bentuk dengan longitudinal atau diputar balik ya, maka kita akan lihat lapisan yang berbeda. Perhatikan di sini ada pleuranya, kemudian di sini ada costa, di scapula. Begitu kita dorong ke lebih medial, maka kita akan melihat ada 3 lapisan. Bukan hanya ada 2 lapisan, ya, tetapi ada 3 lapisan. Dan lapisan itu adalah lapisan yang seringkali justru kita salah mengerti. Lapisan itu adalah, ini kita lapisan yang pertama tadi saya tunjukkan, ada trapezius, ada kemudian rhomboid, ya, dan kemudian intercostalis, lalu kemudian di sini ada intercosta. Lalu, ya, ini lapisannya, kalau kita tadi lapisannya dibikin longitudinal ya, jadi ada transverse, ada trapezius, ada rhomboid, ada costa ya, dan ini ada intercostanya. Ya, jadi ini kalau kita lebih dekat kepada scapula. Tetapi kalau kita lebih ke arah medial, kita perhatikan ternyata ada otot yang lain. Disebut dengan erectospina di sini. Ada 3 otot di sini ya. Dan yang paling sering sakit salah adalah ini ada costa. Dan di sini adalah spinalis. Jadi di lapisan yang sudah mendekati prosesus spinosus ya, prosesus transversus, lapisan yang tadi isinya cuma ada trapezius dan rhomboid, kemudian ada lapisan yang berikutnya yaitu erectospina yang terdiri dari spinalis muscle, longissimus thoracis, dan iliocostalis. Di gambarannya sekarang sudah berbeda nih. Tadinya 2 lapis, sekarang jadi 3 lapis. Ini ya, teman-teman perhatikan, kalau kita lihat gambaran di sini, ini adalah gambaran daripada proses spinosus, maka di sini ada spinalis, kemudian di sini ada longissimus thoracis, dan iliocostalis di sini. Ini salah satu penyebab nyeri yang terbanyak juga adalah iliocostalis. Kalau teman-teman perhatikan, sering sakitnya areanya dekat-dekat dengan prosesus transversus, tapi sedikit ke arah lateral, kemungkinan besar adalah iliocostalis. Ini juga salah satu penyebab nyeri tersering. Nah, kalau teman perhatikan, pada sisi berikutnya dekat di bawah iliocostalis, kalau perhatikan di sini ada lapisan yang teman-teman sering lakukan injeksi, yaitu injeksi paravertebral. Nah, ya, ini sering sekali teman-teman lakukan. Ini gambarannya. Jadi ini proses spinosus, di sini ada musculus spinalis, di sini ada longissimus thoracis, dan ini ada iliocostalis. Ya, ini gambarnya seperti tadi. Jadi kalau kita lihat lapisannya seperti ini ya. Kalau kita posisinya, bentuknya tulang, bikin gambaran seperti ini, muncul trapezius, rhomboid, dan erectospina. Ya, ini gambarannya, ada trapezius, rhomboid, dan erectospina. Ya. Ini ada pleura, ya, ini ada transversus processus dan rib. Ya, kalau kita lihat gambarannya urutannya di trapezius, ya, rhomboid, dan erectospina. Teman-teman penting sekali kita belajar di sini. Erectospina ini kita juga ada injeksi pada erectospina block pada orang-orang yang takut nyeri punggung. Ya. Sekali lagi kita lapisannya di trapezius, erectospina, dan rhomboidnya. Ini rhomboidnya lebih tengah. Ya. Jadi, kalau kita lihat ini ada trapezius, rhomboid, dan erectospina. Ini urut-urutannya. Lalu kita perhatikan di sini, kalau lapisannya sudah rapi seperti ini, berarti kita sudah sampai pada costa. Ya. Tapi kalau tadi lapisannya masih belum rapi, ya seperti gambaran seperti ini, bentuk tulangnya kemungkinan besar dia masih ada di costos transverse junction. Costos transverse junction ini kita lihat bentuknya costanya belum bentuknya rapi, makanya belum terlihat. Tapi begitu kita geser ke arah lateral, ini masih costal transverse junction-nya. Begitu udah ke lateral, kita lihat sudah bagus bentuknya, berarti kita sudah ada 3 lapisan, trapezius, rhomboid, dan erectospina. Ini 3 lapis. Ya. Oke. Nah, ini kita langsung gambar. Saya ulang lagi gambarannya tadi, ya, trapezius, rhomboid, dan erectospina ini sama, ya. Yang berikutnya yang berhubungan dengan joint, ya, yang 3 adalah costotransverse dan facet. Ini adalah salah satu penyebab nyeri yang terbanyak. Costotransverse joint dan facet joint. Teman-teman, ini juga gejalanya mirip-mirip, ya. Kalau kita perhatikan di sini costotransverse joint, ya, nyerinya letaknya kalau kita tunjuk areanya di atasnya juga di sini ada otot-otot, kita lihat dia ada musculus spinalis, ada di sini longissimus thoracis, dan ada iliocostalis. Itu mirip-mirip sekali. Nyerinya perhatikan. Gambarannya juga referopenia sama, ya. Pasien yang dari costotransverse joint dysfunction itu nyeri-nyerinya persis sama.
Cuma dia lebih muncul pada saat fleksi extending ya. Nah, ini lokasinya udah mirip-mirip dengan gambaran rhomboid. Itulah kenapa injeksi lokal salah satunya sebagai diagnostik itu sangat penting. Ini ya gambaran dari costotransverse joint. Ya. Nah ini kalau kita lihat gambarannya adalah, perhatikan kalau kita lakukan injeksi adalah persis di edge daripada pertemuan dari costa dengan proses transversus. Ini gambarannya ya teman-teman ya. Ini adalah persis joint-nya. Jadi kalau teman-teman mau melakukan injeksi itu ya, langsung terus ke join-nya ya, persis di situ. Ya, kalau kita bikin gambarannya kita bedakan, ya, kalau sudah rapi seperti ini berarti dia sudah di costanya. Tetapi kalau misalnya masih belum rapi yang seperti ini, itu masih ada di junction-nya. Jadi sinilah kita tempat kita nyuntik. Kalau kita mau nyuntiknya juga dalam posisi seperti ini juga kita bisa ya. Ini sebenarnya kita juga sedang menyuntik. Ya, kalau kita mau menyuntik seperti ini, kita juga sedang menyuntik di costotransverse joint, ya, persis di atasnya sini. Nah, yang berikutnya adalah nyeri yang juga paling sering adalah facet. Ini facet, teman-teman ya, ini salah satu nyeri yang juga kita sering rasakan tes torakal. Facet torakal, kalau kita lihat, yang paling sering ada referralnya. Ya, perhatikan bahwa referral, misalnya contohnya facet torakal 1-2, maka nyerinya itu biasanya akan seperti ke bahu. T34 gitu ya. Di sini referralnya T56, 78. Tapi perhatikan tidak ada referral yang ke arah lengan. Itu ciri khas dari facet. Dia banyak sekitar perut. Saya punya pasien yang pernah dulu sakitnya referral pain-nya sekitar perut ya, coba sampai di ultrasound sampai dilakukan endoskopi dan sebagainya, ternyata sumber sakitnya dari torakal. Begitu dilakukan diagnostik blok pada torakal, nyerinya hilang. Teman-teman, ini ya gambaran ultrasound kalau kita lakukan pada setinggi torakal, ini inferior dan ini ada superiornya. Ini gambarannya jelas sekali ya lakukannya. Kalau kita mau lakukan scanning gitu, kalau kita mulai dari atas maka udah kita kelihatan ya, di sini ada cekukan yang sangat jelas ya. Kalau kita teruskan gitu ya, nanti kita ketemu seperti ini, ya berarti kita sudah sampai costa. Jadi hati-hati kalau melakukan tindakan injeksi, karena kalau kita sudah bertemu dengan costotransverse ya, atau ketemu costa, berarti kita sudah terlewat. Jadi kita nyuntiknya harus yang lebih awal ya. Jadi tidak ada gambaran costa maupun gambaran proses transversus. Ya kalau sudah dua lapisan ini, berarti kita sudah melewati costotransverse joint. Jadi kita harus pelan. Ini gambarannya, kita bisa injeksi ya langsung pada facetnya. Ini contoh dari laparoscopical injection, kita lewatkan dulu karena waktu ya. Nah ini yang berikutnya, yang paling terakhir ada namanya dengan dorsal scapular nerve entrapment. Teman-teman perhatikan tadi saya sudah jelaskan bahwa di sini ada dorsal scapular nerve yang berjalan dekat dengan ujung daripada scapula. Jadi sudah tunjukkan di situ pada artery, yang ada nerve. Dan ini seringkali ya menyebabkan sakit pada leher dan shoulder. Cuman nyerinya ini seringkali berbeda dengan teman. Seringkali pasien-pasien kita mengeluh itu seperti ada referral pain seperti C5 C6. Ini wajar saja karena dorsalis scapular nerve itu sebenarnya asal dari C5 C6, sehingga seringkali nyeri dirasakan seperti referral pain. Lalu pasien dilakukan MRI, kemudian ada HNP C5 C6, melakukan injeksi tidak hilang, jangan-jangan sumbernya dari entrapment dari dorsalis scapular nerve entrapment. Teman-teman perhatikan ini perjalanan dari dorsalis scapula ya. Dia berjalan dari leher ya, dari middle scalene, dia keluar lalu kemudian di bawah trapezius, kemudian di bawah levator scapula, di bawah dorsalis scapula dan kemudian di bawah rhomboid major terus ke bawah. Sehingga nyerinya pun mirip-mirip dengan tadi trapezius, levator scapula, rhomboid, costotransverse joint, dan bisa juga bagian dari nerve. Ini memang agak menentukan. Teman-teman perhatikan ini otot tulangnya. Ya, scapula edge, dia nerve tadi berjalan di dekatnya levator scapula. Ya kan ini ada artery, ya ini spina sartori, ini nerve-nya, dia seperti bersebelahan. Sehingga kalau menemukan nerve-nya, kita menemukan artery-nya. Contohnya seperti ini ya. Teman-teman, ini kalau kita lihat artery-nya, maka di sisi daripada medialnya kita ketemu dorsalis scapular nerve-nya. Ini contoh ya, teman-teman ya. Ini kalau kita lihat ini scapula, ini trapezius ya. Lalu kita ketemu di sini ada levator scapula, lalu kita ketemu di sini ada artery, ya kemudian sebelahnya itu adalah nerve. Memang kita agak sulit untuk kalau tidak
ultrasonnya gitu ya. Dan seringkali kita ketemu ada artery, ya, kita bisa lakukan scanning sampai ke bawah. Ya, kalau kita tadi gambaran tadi yang artery itu di lateralnya itu ada nerve. Ya, ini contohnya sekali lagi tadi teman-teman ya, sama. Ini juga romboid terus ke bawah, kita akan menemukan bahwa dia arteri ini ke bawah terus. Di sebelahnya itu ada nerve-nya, arterinya, ya kan? Dan kita lakukan biasanya hydrodissection pada kasus ini. Demikian yang saya bagikan, teman-teman ya. Kalau ini contoh yang terakhir tadi ya. Salah satu contohnya adalah entrapment tadi. Maaf, tadi saya tunjukkan sekali lagi. Di sini ada nerve-nya ya. Nah, ini dia nerve-nya. Perhatikan ini nerve, maka di sisi sebelahnya itu ada artery dan nerve, sehingga biasanya kita lakukan hydrodissection, atau kalau kita mau diagnostik blok, kita bisa atau radiofrekuensi pada nerve-nya. Nah, ini contohnya. Lalu kalau sudah ketemunya kita scanning terus ke bawah, ya, sampai ke rhomboid. Oke teman-teman, itu yang bisa saya bagikan. Ada 3 tadi, muscle, joint, dan nerve. Muscle tadi itu trapezius, rhomboid, dan levator-scapula. Yang jointnya adalah facet dan costotransverse, dan yang nerve-nya adalah dorsal scapular nerve.